dahulu pengertian artikel. Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Artikel adalah karya tulis yang lengkap. Biasanya terdapat di surat kabar, majalah, atau internet yang membahas tentang kesehatan, pendidikan, agama, sejarah, politik, dan sebagainya. Di dalam artikel terdapat sebuah fakta dan opini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fakta adalah pernyataan yang menunjukkan keadaan yang sesuai dengan kenyataan atau benar-benar ada. Fakta juga dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Fakta bersifat objektif karena dapat ditelusuri dengan pernyataan apa, kapan, di mana, berapa, dan siapa. Contohnya, pemerintah telah berupaya mengatasi kelangkaan BBM. Yang kedua, ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang mengakibatkan 48 orang korban jiwa. Yang terakhir, kapan Republik Indonesia merdeka? Opini adalah pernyataan yang mengandung penilaian atau pendapat seseorang. Ada juga opini sebagai ide atau pikiran untuk menerangkan referensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Contohnya ialah 1. Dia terlihat sedih hari ini. Yang kedua, sepertinya hari ini akan turun hujan. Yang ketiga, menurut saya, pertikaian ini harus dibawa ke manajer. Yang keempat, menyusun opini dalam bentuk artikel. Untuk menyusun opini dalam bentuk artikel ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Pertama, opini dapat dinyatakan lewat kalimat. Kedua, opini juga dapat dijabarkan lewat paragraf yang lebih panjang. Terakhir, opini bisa disampaikan dalam bentuk artikel yang memperhatikan fakta-fakta. Sebagai contoh berikut. Struktur artikel yang berjudul Pendidikan Penyembuh Kemiskinan terdiri dari atas judul, nama penulis, pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, paragraf 1, penulis menampilkan informasi berupa fakta hasil riset para ahli ekonomi tentang pendidikan yang sumbangannya sedikit terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Setelah itu, penulis menyampaikan opini yang menanggapi hasil riset tersebut, paragraf 2. Namun, untuk memperkuat atau mendukung opininya, penulis mengutip fakta yang berisi jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA, paragraf 6, dan pendapat ahli, paragraf 8. Jadi, setiap opini yang diajukan selalu menggunakan atau didukung oleh data